Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 8 SMP Negeri 1 Adimulyo. Semoga kalian masih semangat dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh di rumah dan semoga kalian dalam keadaan sehat. Selamat berjumpa dengan Ibu Sri Egowati di sini dalam materi pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, untuk kali ini Ibu akan memberikan materi KD 3.2 yaitu bab 2 tentang pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan, dan submateri adalah faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Nah, kemarin kamu sudah diberi materi mengenai bentuk-bentuk dari mobilitas sosial dan pengertian mobilitas sosial. Apa sih pengertian dari mobilitas sosial? Tentunya kalian sudah membaca kemarin. Nah, untuk itu kali ini apa yang terdapat di dalam faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial budaya. Faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial budaya. Yang pertama adalah faktornya status sosial. Ya, di sini ada status sosial. Individu yang memiliki status sosial rendah cenderung merasa kurang puas dan akan melakukan proses mobilitas sosial guna mendapat status sosial yang lebih tinggi. Nah, berarti kalian sudah tahu apa sih pengertian dari mobilitas sosial, yaitu gerak antara perpindahan antara dari status sosial yang lebih rendah menjadi status sosial yang lebih tinggi, atau di sini adalah perpindahan status sosial dari individu yang lebih tinggi ke yang lebih rendah juga bisa, itu yang namanya status sosial. Jadi ada status sosial yang vertikal, ada juga mobilitas sosial yang vertikal, ada mobilitas sosial yang horizontal. Nah, di sini untuk status sosial individu itu adalah perseorangan, memiliki status sosial yang mungkin rendah, akan cenderung merasa kurang puas. Maka masyarakat tersebut atau orang tersebut ingin memperbaiki statusnya menjadi mendapatkan status sosial yang lebih tinggi atau yang lebih baik. Mungkin jadi tadinya menjadi seorang petani atau mungkin pedagang, kemudian ingin menyekolahkan anaknya menjadi dokter, sehingga orang tuanya juga mempunyai status sosial yang mungkin berganti atau lebih tinggi karena anaknya menjadi dokter atau menjadi tentara. Yang kedua, situasi atau status ekonomi. Nah, keadaan ekonomi yang baik dapat mendorong juga individu untuk melakukan mobilitas sosial. Misalkan dengan ekonomi yang mungkin ekonomi kelas atas atau mungkin ekonominya yang berkembang pesat, maka dia itu bisa melakukan bisnis, misalkan di situ bisa menyekolahkan anaknya yang lebih tinggi, bisa juga melakukan bisnis yang lebih besar lagi. Ini karena apa? Karena ekonominya itu dia itu mempunyai ekonomi yang mungkin kelas atas. Kemudian juga ada situasi politik. Keadaan politik yang baik akan memberikan masyarakat kesempatan untuk melakukan mobilitas. Misalkan di negara yang demokrasi seperti di negara Indonesia, individu diberi hak untuk kebebasan dalam kehidupan dan menentukan nasibnya sendiri. Juga misalkan dalam keadaan politik banyak masyarakat di negara kita yang kamu lihat ingin mencalonkan diri menjadi anggota DPR,
menjadi bupati, menjadi presiden. Nah, maka di dalam pemilihan ada pemilihan gubernur, pemilihan bupati, pemilihan presiden, pemilihan anggota legislatif. Ini adalah dalam rangka individu bebas menentukan nasibnya sendiri. Ingin menjadi presiden, bebas juga boleh asal memenuhi syarat. Menjadi anggota legislatif, MPR atau DPR juga diberi kesempatan asal memenuhi syarat. Ini dalam situasi, contoh dalam situasi politik. Yang keempat adalah situasi sosial budaya. Kondisi sosial budaya pada suatu wilayah dapat terlihat dari karakter penduduknya. Apabila karakter penduduknya terbuka terhadap perubahan, maka akan memudahkan individu untuk melakukan kegiatan mobilitas sosial. Terbuka itu alias mau menerima budaya dari masyarakat lain. Misalkan orang Jawa ini mau menerima budaya dari mungkin Malaysia atau dari negara kita sendiri, dari Sumatera. Tapi dalam menerima budaya dari orang dari negara lain atau dari daerah lain, itu perlu ada yang namanya filter. Nah, dengan difilter itu kita bisa memilih budaya yang baik. Contohnya misalkan dalam perkembangan teknologi, ini masyarakat kita sangat terbuka. Untuk apa? Ya untuk kemajuan masyarakat kita dan masyarakat Indonesia. Nah, sehingga masyarakat Indonesia ini tidak ketinggalan budayanya atau kepinterannya, kepandaiannya dengan negara-negara yang maju lainnya. Kondisi geografis. Secara geografis, wilayah perkotaan akan menarik lebih banyak individu untuk melakukan mobilitas sosial karena dianggap lebih banyak menyediakan lapangan pekerjaan. Maka masyarakat pedesaan berbondong-bondong melakukan urbanisasi. Apa urbanisasi? Perpindahan penduduk dari desa ke kota dalam rangka mencari pekerjaan karena dianggap di kota itu adalah tempat lapangan kerja. Tempat mencari pekerjaan itu ya di kota. Contohnya Jakarta, ibu kota negara Indonesia, itu adalah dianggap sebagai tempat untuk mendapatkan pekerjaan. Pekerjaan apa saja itu ada di ibu kota, apalagi misalkan bekerja di perusahaan, yang banyak perusahaan adalah di kota, maka masyarakat pedesaan berbondong-bondong melakukan urbanisasi. Yang keenam adalah kemudahan dalam akses pendidikan. Jika pendidikan berkualitas, mudah didapat, tentu mudah juga bagi orang untuk melakukan dan pergerakan mobilitas dengan berbekal ilmu yang diperoleh. Sebaliknya, kesulitan dalam mengakses pendidikan yang bermutu menjadikan orang tak menjalani pendidikan yang bagus, serta sulit untuk mengubah status karena kurangnya penguasaan ilmu pengetahuan. Jadi apabila kita tidak berpendidikan, intinya tidak mempunyai kualitas dalam pendidikan, maka kita itu kurang menguasai pengetahuannya, kurang pengetahuannya. Ini jadi di sini mengakses pendidikan di negara Indonesia, alhamdulillah dalam menggapai ilmu atau kita bersekolah ini sangat mudah. Jadi dimudahkan dalam menuntut ilmu. Nah, yang menuntut ilmu yang ada kendala bagi masyarakat Indonesia untuk menuntut ilmu yang setinggi-tingginya adalah kemiskinan. Jadi belum tentu masyarakat Indonesia ini bisa menyekolahkan yang sesuai dengan keinginannya karena terbentur oleh biaya. Yang selanjutnya adalah faktor penghambat. Faktor penghambat mobilitas sosial adalah yang pertama faktor kepentingan yang berbeda. Faktor penghambat mobilitas sosial pertama adalah adanya perbedaan kepentingan antara individu dalam satu struktur organisasi. Hal ini menyebabkan terjadi persaingan untuk
memperebutkan suatu perbedaan kepentingan ini justru menghambat mobilitas sosial satu sama lain. Nah, yang kedua adalah faktor kemiskinan. Nah, kemiskinan sudah jelas tadi dijelaskan bahwa yang namanya faktor kemiskinan itu dapat terjadi menghambat terjadinya mobilitas sosial. Jika masyarakat miskin, tentunya akan sulit baginya untuk mencapai status sosial yang diinginkan. Karena apa? Karena keterbatasan biaya membuat masyarakat miskin cenderung statis dan tidak berubah lapisan sosialnya. Nah, di sini masyarakat miskin atau orang yang berkehidupan di bawah menengah, dari menengah ke bawah, ini akan terbentur biaya untuk menggapai cita-cita anaknya. Misalkan anaknya ingin menjadi polisi, ingin menjadi perawat, ingin menjadi bidan. Nah, ini terbentur oleh biaya, maka sulit untuk merubah mobilitas sosial atau merubah status sosialnya. Nah, yang selanjutnya adalah faktor perbedaan ras dan agama. Faktor penghambat mobilitas sosial di sini adalah salah satunya adalah perbedaan ras. Ras itu warna kulit, ada yang warna kulit hitam, warna kulit putih, warna kulit sawo matang, ya. Nih, dan perbedaan agama. Nah, perbedaan ras membuat mobilitas sosial itu sulit untuk terjadi, terutama untuk ras minoritas. Selain itu, dalam agama juga tidak dibenarkan seorang dengan bebas untuk berpindah agama sesuai keinginan untuk menaikkan statusnya. Jadi misalkan kalian semua berpindah agama karena ingin menaikkan status, ini juga tidak dibenarkan. Juga di sini untuk perbedaan warna kulit atau ras minoritas, misalkan di negara Indonesia ada ras minoritas negroid. Nah, kalau misalkan ras minoritas negroid ini dicekal, tidak diberi kebebasan dalam mungkin beraktivitas, menjadi pegawai atau menjadi aparat pemerintah, nah ini juga termasuk menghambat mobilitas sosial seseorang atau individu. Yang keempat adalah faktor pengaruh sosial yang kuat. Nah, faktor pengaruh sosial yang kuat di sini adalah terutama jika berkaitan dengan nilai-nilai adat yang berlaku dalam suatu masyarakat. Nilai-nilai adat itu ya nilai-nilai yang ada dalam masyarakat ini, misalkan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila, ya. Ada ketuhanan yang Maha Esa, sila 1, nilai sila 2, nilai sila 3, ya ini. Dan adat yang sudah mendarah daging dalam masyarakat, kalau adat itu tidak mau dirubah atau masyarakat itu tidak mau merubah adat, ini juga akan menghambat adanya mobilitas sosial atau hal ini karena masyarakat cenderung mengikuti nilai dan adat istiadat dibanding melakukan perubahan yang bertentangan dengan adat mereka atau dengan perubahan-perubahan zaman. Jadi kalau masyarakat yang kekeh mempertahankan adat, ini akan juga menghambat. Yang kelima adalah faktor perbedaan jenis kelamin atau gender. Perbedaan jenis kelamin ini contohnya ya misalkan wanita mungkin kalau zaman dahulu itu tidak diperbolehkan untuk melakukan aktivitas di luar, contohnya misalkan sekolah, menjadi pegawai, ya ini tidak diperbolehkan karena dianggap tabu. Yang namanya wanita itu ya tugasnya di rumah mengurus anak dan mengurus suami. Zaman Kartini, maka Ibu Kartini itu menentang, maka dengan menulis ada buku Habis Gelap Terbitlah Terang untuk wanita. Nah, wanita sekarang sudah ada yang namanya penyetaraan gender. Jadi wanita diperbolehkan menjadi presiden, menjadi pilot, menjadi pegawai, bahkan mungkin pekerjaan laki-laki bisa dilakukan oleh wanita. Ini jadi kalau misalkan ada perbedaan jenis kelamin, ini juga bisa menghambat. Ini banyak jabatan dan kekuasaan besar yang juga
yang dipegang oleh pria sehingga menghambat mobilitas sosial bagi kaum wanita karena wanita itu dianggap mungkin tidak mampu. Yang selanjutnya adalah faktor diskriminasi kelas. Faktor diskriminasi kelas juga ini bisa menghambat mobilitas sosial yang terakhir adanya, yaitu dengan adanya sistem kelas terbuka dapat menghalangi mobilitas vertikal untuk ke atas. Misalkan hal ini terbukti dengan adanya pembatasan keanggotaan suatu organisasi tertentu dengan berbagai syarat dan ketentuan. Nah, ini dengan diskriminasi itu membedakan ini. Ya, anak-anak semua, saya kira untuk materi kali ini, pertemuan kali ini cukup sampai di sini tentang faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial, dan kita bisa bertemu lagi untuk materi yang akan datang, yaitu minggu yang akan datang, dan semoga kalian masih juga semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh. Sekian, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.